Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal yang diberikan oleh Pak Tri. Soal nomor 1, saya bacakan. Bagian payroll sebuah perusahaan IT menetapkan upah Rp50.000 per jam untuk game tester, Rp80.000 per jam untuk programmer, Rp120.000 per jam untuk game analis, dan Rp150 per jam untuk project manager. Dalam sebuah project pengembangan game terdapat 7 tester, 8 programmer, 2 analis, dan 1 manager. Hitunglah berapa rata-rata upah untuk per jam untuk total 18 karyawan. Jadi di sini kita harus menghitung total pembayaran untuk setiap divisi project pengembangan gamenya. Setelah itu kita totalkan. Di sini saya sudah total dan mendapat total Rp1.380.000 dan akan kita bagi dengan total member project pengembangan gamenya, di mana saya akan mendapat hasil Rp76.666,67. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Dalam soal yang kedua ini dikatakan dalam sebungkus coklat M dan M terdapat 6 warna, masing-masing 10 permen. Yang berarti total permen itu ada 60 dan 10 permen untuk setiap warnanya. Soal bagian A ditanyakan, tentukan probabilitas Anda mengambil permen pertama berwarna kuning. Karena tiap warna memiliki 10 permen, maka dari itu kita kemungkinan mengambil permen warna kuning itu 10 dibandingkan dengan total permen yang ada. Jadi 10/60. Dan soal yang bagian B ditanyakan, lalu mengambil permen kedua berwarna kuning lagi. Nah, di sini terdapat 2 spekulasi yang dapat dibahas. Yang pertama itu, apabila pengambilan pertama itu permen berwarna kuning, berarti sisa permen berwarna kuning dalam total permen ini ada 9 per total permen 59, karena udah diambil tadi 1. Tetapi kalau pengambilan permen pertama itu bukan warna kuning, berarti di sini nanti ketulis 10/59. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, di sini saya sudah ada jawaban untuk soal nomor 3. Pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa distributor ini tidak merugikan konsumennya? Nah, pada soal nomor 3 ini terdapat 5 step yang harus kita pakai. Ada 5 step yang harus kita pakai. Step pertama itu kita harus menentukan apakah soal ini one tail apa two tail. Bagaimana cara menentukannya? Apabila one tail hanya memiliki satu macam sampel saja. Nah, di sini kita sudah menentukan one tailnya. Terus step 2-nya itu kita harus mencatat standar level of significance dari soal tersebut. Dan step ketiganya itu kita menentukan kita harus memakai rumus apa. Di sini saya menggunakan t-test karena jumlah sampelnya kurang dari 30 dan tidak diketahui tahunnya.
Nah, kemudian kita masuk step 4 di mana kita akan menghitung kemungkinan yang ada. Di mana saya mendapatkan T1 itu 1,76 dan di mana saya mendapatkan T alpha itu 1,706 dan saya mendapatkan T adalah minus 0,67. Setelah kita sudah mendapatkan hasil dari step 4 tersebut, kita sudah bisa menentukan apakah distributor ini merugikan pelanggannya apa tidak. Dikarenakan T lebih besar daripada T alpha, pernyataan di sini salah, maka H0 itu tidak di-reject. Maka dapat disimpulkan bahwa distributor ini merugikan pelanggannya. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini saya sudah memiliki jawaban buat soal nomor 4 juga. Pertanyaannya di sini tertulis, Diskominfo Surabaya tertarik untuk mengetahui apakah pengembangan aplikasi dengan Android lebih lama daripada iOS. Standar deviasi populasi pengembangan Android adalah 1,20 modul per hari dan 1,36 modul per hari untuk iOS. Dengan sampel masing-masing 50 programmer platform Android rata-rata 4,35 modul per hari, sementara iOS rata-rata 4,84 modul per hari. Dengan tingkat signifikan 0,05, dapatkah kita mengkonfirmasikan bahwa pengembangan Android lebih lama dari iOS? Gunakan 5 langkah pengujian hipotesis dan gambarlah kurva normalnya ya. Di sini saya sudah memiliki jawabannya. Nah, step pertama itu kita juga tetap harus menentukan apakah soal ini apakah keadaan ini one tail apa two tail. Dan saya menyimpulkan bahwa soal ini adalah one tail karena hanya memiliki satu sampel saja. Step 2 kita juga harus mencari level of signifikannya. Terus step 3 kita harus menentukan kita mengujinya pakai apa. Di sini saya menggunakan set test karena diketahui tahunnya. Oke. Step 4 sama kayak tadi, kita menghitung kemungkinan yang ada, di mana saya mendapatkan set itu minus 1,885 dan set alpha itu minus 1,65. Di mana di sini H0-nya itu di reject karena set lebih kecil daripada set alpha. Dan itu tidak benar. Nah, berikut gambar kurvanya seperti ini. Karena minus dia di kiri. Nah, step 5 kita sudah harus menyimpulkan bahwa pengembangan Android cukup lebih lama daripada iOS sendiri karena set I-nya ini yang minus 1,885 lebih kecil daripada minus 1,65, tidak lebih besar daripada 1,65. Ya, sekian, terima kasih.